Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama channel Saifuddin Tahir. Kali ini kami akan berbagi perihal risiko asuransi kapal yang dijamin dengan tabulasi sebagaimana yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Kawan-kawanku semua, dalam risiko asuransi kapal ini dibagi menjadi setidaknya 4 kategori ya. Kategori pertama namanya risiko alam ya, atau risiko laut. Di dalam kolom 1 ini ada 4 risiko. Risiko yang diakibatkan oleh alam. Dan yang kedua namanya risiko manusia. Risiko yang disebabkan oleh manusia ya, terkait dengan manusia. Dan dalam asuransi kapal ada namanya risiko perang maupun atau risiko adanya teror ya, perang dan teror. Kemudian yang terakhir, kategori risiko yang terakhir namanya risiko yang dikecualikan ya, risiko yang dikecualikan. Jadi sampai dengan sekarang masih ada 4 kategori risiko ya, dalam asuransi kapal. Nah, mari kita preteli satu-satu, kita detailkan, kita breakdown apa saja itu namanya risiko yang disebabkan oleh alam atau risiko laut ya. Yang pertama, kapal selalu dalam kondisi beroperasi di laut dan di laut dalam kondisi normal. Bila laut mengalami badai ya, badai itu artinya gelombangnya high sea, sangat tinggi sekali gelombangnya, maka risiko alam karena badai ini biasanya akan dijamin ya oleh asuransi kapal ya. Ini nomor 1, kita preteli satu persatu ya. Nah, apa definisi badainya? Segala sesuatu yang mengakibatkan ancaman akibat alam, badai dan sejenisnya, maka asuransi umumnya menjamin bahwa kapal akan dibayar klaim asuransinya. Detail kedua namanya kapal tenggelam ya, kapal tenggelam. Jadi kapal tenggelam itu mungkin disebabkan karena bocor, karena retak ya, karena terguling, karena mungkin akibat terjadi lubang yang ada di lambung kapal, maka kapal tersebut tenggelam. Tapi yang bukan disebabkan oleh manusia. Kalau kapal dilubangi ya pasti tidak akan mendapatkan klaim asuransi. Kapal terjadi retak akibat kesalahan manusia, menabrakkan ke karang, menabrakkan ya, bukan tertabrak, menabrakkan ke karang, maka tidak akan dijamin ya. Jadi kapal tenggelam disebabkan oleh apa? Oleh alam, maka itu pasti dijamin. Kapal yang disebabkan karena gelombang tinggi ya, karena kapal itu mempunyai freeboard tertentu, tidak mungkin sangat tinggi, dan gelombang tinggi daripada air laut itu akan memasukin kapal, terutama di openingnya, sehingga gelombang tinggi itu disebabkan oleh alam, maka ini dikategorikan sebagai risiko alam, risiko laut. Dan asuransi dalam hal ini underwriter akan menyetujui untuk menandatangani kontrak dan dibayar oleh claim adjuster, laporan berdasarkan laporan daripada marine claim adjuster akan membayarnya. Itulah kira-kira kategori risiko daripada alam. Yang kedua, risiko
akibat risiko oleh manusia. Kategori risiko yang disebabkan oleh manusia itu ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Yang pertama, kalau kapal mengalami pencurian, robbery, akan diganti oleh pihak asuransi. Alat-alat kapal dicuri, alat navigasi dicuri, maka dia akan diganti oleh pihak asuransi, ya. Atau komponen-komponen mesin dicuri ya, bukan dihilangkan. Beda antara dicuri dan dihilangkan itu. Kalau dihilangkan adalah kelalaian daripada kru kapal, ya, kelalaian daripada personel yang ada di atas kapal. Kelalaian kru, ya, pembajakan, dibajak itu oleh pihak luar, ya. Makanya ada namanya ISPS code itu diimplementasikan, tujuannya kapal-kapal yang menerapkan ISPS code bila mengalami pembajakan maka akan klaim asuransinya akan dibayar. Jadi, tapi kalau disebabkan oleh manusia dengan kesengajaan maka tidak akan dibayar, sehingga asuransi akan menjamin yang memang tidak ada unsur kesengajaan. Ya, jadi ada yang tidak dijamin karena memang ada unsur kesengajaan. Jadi ini semuanya dituangkan di dalam klausul-klausul dalam polis asuransi. Nah, ada dua asuransi kategori asuransi yang sulit sekali untuk dijamin. Yang pertama biasanya perang. Sampai sekarang belum ada asuransi yang menjamin akibat adanya serangan militer atau sabotase atau penyitaan. Nah, itu tidak dijamin, ya. Nah, tentunya pihak underwriter atau claim adjuster akan melihat detail daripada kejadian-kejadian tersebut, ya. Dan risiko yang dikecualikan, misalnya risiko itu contohnya penundaan atau pembusukan alami atau cacat akibat kemasan kargo, adanya nuklir, semuanya ini dikecualikan dan ini tidak dimasukkan dalam jaminan yang bisa dijamin, ya. Jadi ada 4 kategori ini. Upayakan kita masuk di dalam kategori nomor 1 dan 2, ya. Cuman yang nomor 2 ada unsur kelalaian manusia, ya. Tapi nomor 1 ini risiko laut biasanya alam, ya, biasanya dijamin diganti, ya. Makanya ada asuransi ini ada ya force major. Itu sebenarnya artinya untuk mengarahkan suatu accident, yaitu akibat risiko alam. Kira-kira demikian sharing singkat kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.